Sangat mengejutkan bagi kita, Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah terjerat dalam operasi tangkap tangan KPK di rumah dinasnya hari Sabtu dini hari tadi. Nurdin Abdullah sosok yang cemerlang ketika menjadi Bupati Bantaeng mampu mengubah daerahnya dari daerah miskin dan terbelakang menjadi salah satu pusat kemajuan ekonomi di Sulawesi Selatan dan juga pernah menjadi peraih Bung Hatta Anti-Corruption Award, ternyata kemudian juga terpleset dalam dugaan kasus korupsi. Disinilah kita melihat bahaya disorientasi yang mengancam siapapun yang sedang memimpin dan memegang jabatan-jabatan publik. Ketika tidak berhati-hati, maka godaan akan materi, godaan untuk membayar kembali biaya-biaya yang dilakukan atau dikeluarkan ketika maju dalam pemilihan itu senantiasa mengintai. Selamat pagi Pak Gufron. Selamat pagi, Mbak. Pak Gufron, sebelumnya kami sempat membacakan grafis terkait dengan giat yang tengah dilakukan oleh KPK, operasi tangkap tangan terhadap Gubernur Sulawesi Selatan. Apakah bisa dijelaskan penangkapan betul dilakukan pada pukul berapa dan terkait dengan kasus apa, Pak Gufron? Saat ini kami sedang masih memeriksa ya, oleh karena itu detailnya tentu nanti pada saatnya setelah kami mendapatkan gambaran yang jelas baru kami akan jelaskan. Setidaknya dapat kami sampaikan kepada publik bahwa benar sampai tadi malam sekira jam 23.40 KPK telah melakukan giat tangkap tangan di wilayah Sulawesi Selatan. Siapa saja dan dalam dugaan tidak pidana apa, saat ini kami sedang melakukan pemeriksaan, karena itu mohon masyarakat menunggu dan memberikan kesempatan kami untuk memeriksa terlebih dahulu. Pemeriksaan saat ini masih dilakukan, lalu apakah orang-orang yang terjaring saat ini masih berada di Sulawesi Selatan atau sudah ada di KPK di Jakarta? Pagi ini sekitar jam 7 berangkat dari Sulawesi Selatan sedang diberangkatkan ke Jakarta. Jadi sekitar paling jam paling jam 9 jam 10 baru mendarat di Jakarta. Selanjutnya kami akan melakukan pemeriksaan di gedung KPK. Ada berapa orang, Pak? Boleh dijelaskan lebih detail lagi saat ini yang akan menjalani pemeriksaan dari Sulawesi Selatan? Mohon maaf, kami belum jelas juga ya dari laporan dari teman-teman. Ada beberapa yang jelas tidak lebih dari 3 orang. Jadi siapa saja dan dalam kapasitas apa kami masih dalam. Mohon waktu untuk kemudian. Baik, setelah tiba nanti di Jakarta, apakah KPK langsung menggelar konferensi pers? Tentu nanti malam atau besok pagi kita lihat anunya ya, lihat sampai pemeriksaan cukup tidak untuk kami gali untuk memberikan gambaran. Setelah itu baru akan kami kompreskan. Halo guys, kita ketemu lagi di Coffee Break edisi weekend ya, Sabtu 27 Februari 2021. Udah akhir bulan nih ya, gue yakin sebagian besar dari lu udah gajian nih. Dan semoga uang yang ada di dompet lu atau di rekening lu bukan hasil korupsi ya guys. Ya dong, gak keren lah korupsi ya. Memang belakangan ini guys, kasus-kasus korupsi itu kayaknya udah jadi makanan kita sehari-hari ya. Beritanya berseliweran di media sampai somehow tuh kita bosen gitu ya. Korupsi lagi, korupsi lagi, korupsi lagi. Yang satu belum kelar, belum jelas juntrungannya, Harun Masiku belum ketangkep gitu kan. Kemudian ada korupsi bansos. Jiwasraya, Asabri belum selesai, ada dugaan korupsi di BPJS Ketenagakerjaan. Nah guys, dini hari tadi ya sekitar jam 1 waktu Indonesia bagian tengah, 9 orang dari KPK itu melakukan OTT, operasi tangkap tangan di kediaman resmi atau di rumah dinas Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar. Dan salah satu yang ditangkap adalah Gubernur Sulsel Pak Profesor Dr. Nurdin Abdullah. Ini buat kita miris banget ya. Selain Pak Gubernur, KPK juga mengamankan sejumlah orang ya. Ada Agung Sucipto, ini kontraktor, kemudian Nuryadi, supirnya Pak Agung, Samsul Bahri, ini nampaknya adalah ajudan gubernur, kemudian Edi Rahmat, sekretaris dinas
Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Selatan, dan Irfandi, supir dari Edi Rahmat. Ini gue bingung ya, ini supir-supir ngapain ikutan gitu ya. Nah, di dalam operasi ini KPK mengamankan 1 koper berisi uang 1 miliar di rumah makan nelayan di Makassar. Nah, setelah orang-orang ini diamankan, kemudian dibawa oleh KPK ke klinik transit di Makassar untuk menjalani prosedur kesehatan, yaitu swab antigen sebagai persiapan untuk diterbangkan ke Jakarta. Pada akhirnya, orang-orang yang diamankan ini diterbangkan ke Jakarta dengan pesawat Garuda GA617 melalui Bandara Sultan Hasanuddin Makassar pukul 7.00 waktu Indonesia bagian tengah ya. Jadi kayaknya sekarang ini sudah mendarat di Jakarta dan mungkin sekali sudah berada di gedung KPK untuk melakukan atau menjalani pemeriksaan. Guys, walaupun tadi gue bilang bahwa kasus-kasus korupsi itu sudah sangat lazim ya kita dengar sehari-hari, tapi tetap saja dugaan kasus korupsi ini atau tertangkapnya Pak Nurdin Abdullah ini buat gua ya minimal yang atau buat lu ya, buat gua dan mungkin juga buat banyak orang ini sangat mengagetkan. Kenapa gua bilang begitu? Kita tahu bahwa sosok Pak Nurdin Abdullah ini sebelum menjadi Gubernur Sulawesi Selatan di tahun 2018 adalah Bupati dari Kabupaten Bantaeng 2 periode. 2008 sampai 2013, kemudian 2013 sampai dengan 2018. Dan beliau mampu menyulap Bantaeng dari satu wilayah yang tergolong daerah miskin itu menjadi wilayah yang sangat maju, bahkan menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi di Indonesia bagian timur di Sulawesi Selatan. Ya, ini salah satu yang gua catat. Ini ada prestasi yang luar biasa ya. Selama 7 tahun memimpin, Pak Nurdin Abdullah ya itu berhasil memacu pertumbuhan ekonomi dari 4,7% di awal kepemimpinannya menjadi 9,2% di tahun ke-7 ya beliau memimpin. Itu kan dahsyat ya, almost double, bahkan lebih ya. Ya 2 kali lipat lebih pertumbuhan ekonominya. Kemudian juga kalau kita lihat ya Pak Nurdin ini juga berhasil menyulap ya tanah-tanah kosong yang tidak produktif di NTT itu menjadi lahan-lahan pertanian yang sangat produktif dengan produktivitas yang jauh meningkat dibandingkan sebelumnya. Ya, jadi kalau misalnya hasil pertaniannya sebelumnya hanya 3 sampai 4 ton per hektar itu bisa ditingkatkan menjadi 7 sampai 8 ton per hektar. Di sini nampaknya Pak Nurdin Abdullah benar-benar menerapkan ilmunya. Karena kita tahu sebelum terjun ke dunia politik sebagai bupati, Pak Nurdin ini adalah seorang akademisi di bidang pertanian. Beliau adalah guru besar, profesor di Universitas Hasanuddin Makassar. Dan sebelum mengabdi sebagai pendidik, sebagai akademisi, beliau menamatkan doktoralnya, PhD-nya di Jepang. Jadi sosok akademisi yang juga sempat berkiprah di beberapa perusahaan swasta. Jadi nampaknya nih sosoknya komplit banget ya. Pernah berkiprah di swasta, jadi akademisi, kemudian terjun ke politik dan membuktikan prestasinya ketika menjadi bupati di Bantaeng. Nah, guys, selain itu ya, prestasi dahsyat Pak Nurdin Abdullah ketika menjadi Bupati Bantaeng juga diganjar dengan sederet penghargaan yang tidak main-main. Ini gua mention beberapa aja ya. Di tahun 2015 ya Pak Nurdin mendapat anugerah Tokoh Perubahan dari Surat Kabar Republika. Gak lama setelah itu 15 Agustus 2016 Pak Nurdin mendapatkan anugerah Tanda Kehormatan Bintang Jasa Utama dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Ya FYI ya, ini dahsyat karena cuma 4 orang termasuk Pak Nurdin yang menerima penghargaan ini. Nah, gak sampai di situ aja. Karena pemerintahan Pak Nurdin sebagai bupati di Bantaeng dianggap pemerintahan yang bersih, yang transparan dan jauh dari korupsi, maka Pak Nurdin diganjar dengan Bung Hatta Anti-Corruption Award ya. Bacanya gitu ya kan bahasa Inggris ya. Anti-Corruption Award tahun 2017 ini ya, 15 Desember 2017. Ya ketika itu ya Betty Ali Syahbana, tokoh dari ICW mengatakan bahwa Nurdin Abdullah mempunyai komitmen yang sangat tinggi dalam membangun pemerintahan yang bersih dari korupsi dan juga maju. Ya ini dahsyat ya. Jadi ada dari media, kan media ini watchdog ya. Media ini kan adalah pilar keempat demokrasi. Jadi kalau media itu memberikan apresiasi, apalagi media sekelas Republika ini nggak main-main. Dari pemerintah pusat tadi kan ya ada Bintang Jasa, kemudian juga dari tadi Bung Hatta Anti-Corruption Award.
Nah, guys, dengan kapasitas seperti itu ya, kemudian bagi kita tidak heran bahwa kemudian Nurdin Abdullah tidak sulit untuk memenangkan pemilihan gubernur Sulawesi Selatan pada tahun 2018. Seandainya tidak terjadi ya kasus OTT ini, Pak Nurdin Abdullah akan memimpin Sulawesi Selatan sampai dengan tahun 2023 yang akan datang. Ini gue berandai-andai nih ya, kalau seandainya nggak ada kasus ini nih ya, mulus dan kemudian Sulawesi Selatan maju di bawah kepemimpinan Pak Nurdin Abdullah, bukan mustahil ya, beliau akan menjadi kuda hitam kandidat dalam Capres 2024. Nah, my imagination ya, just my imagination. Nah, guys, sampai situ ceritanya tentang OTT dan juga tentang background dari Profesor Dr. Nurdin Abdullah. The biggest question is, mengapa sosok seperti Nurdin Abdullah yang sangat prestatif, seorang akademisi yang disegani dan juga pernah mendapatkan penghargaan di bidang anti korupsi, itu justru terpeleset dalam dugaan kasus korupsi? Ini yang perlu kita jawab. Satu hal yang perlu kita sadari bahwa ketika seseorang itu mendaki tingkat demi tingkat, ya anak tangga yang satu ke anak tangga yang lebih tinggi di dalam kepemimpinan publik, maka ada satu bahaya yang mengintai, yaitu bahaya mengalami disorientasi. Jadi kalau gua buat analogi ya, kayak lu naik ke gedung yang tinggi, ya, lalu kemudian lu melihat ke bawah, apa yang terjadi? Apa yang ada di bawah itu semakin lama semakin kecil dan semakin tidak jelas. Ya, kita kehilangan sensitivitas, ini potensi ya, nggak selalu terjadi. Kita berpotensi kehilangan sensitivitas terhadap sinyal-sinyal ya, kritik, masukan ya dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Di sisi yang lain ya, dengan posisi kita yang semakin tinggi itu, power kita meningkat kan. Benar nggak sih? Otoritas kita itu meningkat. Iya dong, seorang camat dibandingkan bupati, jelas bupati lebih powerful. Bupati dibandingkan dengan gubernur, jelas gubernur lebih powerful. Ya kan, presiden jelas lebih powerful dari gubernur. Jadi ketika orang itu naik guys, tadi ya ancaman disorientasi itu meningkat. Karena tadi dia semakin powerful. Sehingga guys, seringkali ada problema skala gitu ya, problem of scale, istilah gue begitu. Banyak orang yang sukses ketika dia berada di level kepemimpinan yang lebih rendah dengan skala yang lebih kecil, ternyata sebenarnya dia tidak siap untuk naik ke level yang lebih tinggi. Ketidaksiapan ini bisa menyangkut kompetensi teknis, bisa. Tapi lebih dari itu, yang lebih berbahaya adalah ketidaksiapan secara mental. Ya, bayangan gue mungkin ketika seseorang menjadi bupati, itu jumlah anggaran yang dia kelola tidak terlalu besar ya, relatif ya. Sehingga mungkin godaan-godaan untuk melakukan korupsi, godaan-godaan untuk melakukan penyimpangan itu masih bisa dia tepis. Namun ketika dia naik ke jabatan yang lebih tinggi, tentu saja resources yang ada di tangan dia plus otoritas yang bisa dia exercise itu akan jauh lebih besar. Nah, bisa jadi pertahanannya tidak sekuat itu sehingga kemudian jebol dan terjadilah tadi korupsi. Lu jangan lupa juga guys ya, kita pernah bahas ya di beberapa video sebelumnya. Seringkali proses-proses politik kita itu tidak bebas dari para donatur politik. Iya gak sih? Iya, kerap demikian ya. Bahkan di level yang lebih tinggi itu para taipan juga ikut bermain. Ya Bambang Susatyo, Ketua MPR RI sudah mengkonfirmasi itu ya. Ya intinya beliau mengatakan para taipan ini aktif, tanda kutip, membeli partai-partai politik. Ya, jadi ketika seorang pejabat publik maju running untuk pemilihan, sangat besar kemungkinan bahwa dia harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Sehingga ketika dia menjabat, nah dia harus mikir banget ya, harus mutar otak gimana caranya dia bisa mengumpulkan dana yang cukup untuk payback. Ya, lu juga nggak lupa kan bahwa Pak Mahfud MD, Menko Polhukam kita mengatakan 92% dari kandidat yang maju dalam pilkada itu didanai oleh Cukong. Nah, kombinasi ini guys, kombinasi dari kelemahan individual ya, ketidaksiapan secara mental untuk menduduki jabatan yang lebih tinggi bertemu dengan tuntutan eksternal yang berat, kalau tidak kuat ya daya tahan seseorang ya pemimpin ya di level gubernur, di level apapun, ini bisa membuat yang bersangkutan terjerat dengan kasus korupsi.
Again guys, gue ingatkan ini semua masih dugaan ya, karena pemeriksaan pada Pak Nurdin Abdullah dan orang-orang yang lain yang ditangkap KPK dalam OTT ini masih sangat dini ya, bahkan KPK belum mengeluarkan rilis resmi. Tapi kita berharap apapun itu KPK akan melakukan penyelidikan dan penyidikan dengan tuntas sehingga kasus ini bisa terbuka ke publik dan kemudian korupsi di Indonesia bisa pelan tapi pasti kita atasi. Jangan pernah putus asa guys, korupsi memang adalah hantu ya, bahkan iblis yang sangat menakutkan, tapi kita bisa melawannya. Itu saja dari gua, stay tough, smart, and professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.